Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Amalia Anjani yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah DWO Paralel F, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas akhir kami dengan judul pengembangan data warehouse dan dashboard. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Najwa Hamidah dengan NPM 21082010228. Kemudian ada Faraji Aulia Rahma NPM 21082010213. Kemudian ada Mila Reja Balkis dengan NPM 21082010214 dan terakhir ada Bintang Nuari dengan NPM 21082010231. Untuk pertama, kami akan membahas mengenai skema rancangan data warehouse. Skema rancangan data warehouse adalah representasi struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam data warehouse. Skema ini mencakup desain dan hubungan antara variabel, tabel, kolom, dan kunci yang digunakan untuk memudahkan akses data dan analisis data yang kompleks. Pada layar tertera galaksi skema yang telah kami susun. Galaksi skema sendiri adalah desain struktur data dalam pengelolaan data multidimensional yang terdiri dari dua tabel fakta. Tabel fakta pertama adalah fact tabel purchasing yang berisi informasi terkait pembelian, seperti purchasing ID, produk ID, date ID, dan vendor ID. Tabel fakta ini merekam detail transaksi pembelian termasuk produk yang dibeli, tanggal pembelian, dan vendor yang terlibat. Tabel fakta kedua adalah fact tabel sales yang berisi informasi terkait penjualan seperti sales ID, territory ID, date ID, dan produk ID. Tabel fakta ini merekam detail transaksi penjualan termasuk wilayah penjualan, tanggal penjualan, dan produk yang terjual. Kedua tabel fakta ini terhubung dengan tabel dimensi yang melengkapi informasi yang diperlukan dalam analisis. Untuk fact table purchasing terdapat beberapa tabel dimensi yang terkait, yaitu dimensi tabel produk untuk informasi produk, dimensi table time untuk informasi waktu, dimensi tabel vendor untuk informasi vendor, dan tabel dimensi shipment untuk informasi pengiriman. Sedangkan untuk fact table sales terdapat beberapa tabel dimensi yang terkait, yaitu dimensi table product untuk informasi produk, dimensi table time untuk informasi waktu, dan dimensi table territory untuk informasi wilayah penjualan. Dengan menggunakan Galaxy Schema, perusahaan dapat menganalisis data pembelian dan penjualan secara multidimensional. Mereka dapat melihat tren penjualan berdasarkan produk, waktu, wilayah, dan juga menganalisis pengaruh vendor dan pengiriman terhadap pembelian. Galaxy Schema membantu perusahaan dalam menggali wawasan yang lebih dalam, mengidentifikasi pola penjualan, dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang lebih komprehensif lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya langsung saja pada tampilan dashboard. Di sini eh, ditampilkan total biaya purchasing sebesar 147.931.746. Kemudian ada total jumlah produk sejumlah 4.618.143 produk. Kemudian ada total sales sebesar 121.317. Kemudian ada total teritori sejumlah 10 teritori. Lalu selanjutnya adalah diagram purchasing cost per year. Ini didapatkan dari Mr. Purchasing, yaitu menghitung purchasing cost per year dari tahun 2001, 2002, 2003, dan juga 2004. Dihitung dari pemesanannya. Lalu selanjutnya adalah stock vendors. Stock vendors ini juga merupakan jawaban dari Mr. Purchasing, yaitu uh, 5 top vendors dari beberapa wilayah. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada purchasing cost di tahun 2002. Bisa di-scroll ke bawah. Nah,
Di purchasing cost 2002 ini memberikan penggambaran terkait total biaya purchasing per bulannya yang terjadi di tahun 2002. Nah, di tahun 2002 ini purchasing itu terjadi di bulan 1, 2, 4, 7, dan 9, yang dimana perbedaan warna itu juga mewakili perbedaan bulan tersebut. Nah, jika kursor diarahkan ke chartnya, tolong kursornya. Nah, itu akan menunjukkan total biaya purchasing-nya. Nah, terus kemudian ada top 5 teritori dalam penjualan di tahun 2003. Ini menunjukkan top 5 teritori atau area yang memiliki penjualan tertinggi. Nah, seperti sebelumnya, perbedaan warna itu mewakili tiap-tiap daerah. Yang pertama itu ada Southwest, Kanada, Northwest, Australia, dan United Kingdom. Dan selanjutnya itu ada line total terendah pada kuarter pertama tahun 2004, karena yang kita ambil adalah kuarter pertama, berarti itu bulan-bulan awal, yaitu bulan 1, 2, dan 3 di tahun 2004. Kemudian di masing-masing teritori itu ditunjukkan line totalnya di tiap bulannya. Warna merah muda untuk bulan Januari, biru untuk Februari, dan kuning untuk bulan Maret. Kemudian dari sini itu kita akan mendapatkan penggambaran terkait dalam kuarter pertama di tahun 2004 itu, line terendah itu terdapat di mana, di teritori mana, dan di bulan mana, serta berapa totalnya. Next. Nah, kemudian untuk data cube-nya itu ada 2. Yang pertama itu data cube untuk sales. Untuk sales itu, untuk salesnya ini mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu time. Secara umum, seperti biasanya time itu kalau di drill down itu dia akan menghasilkan turunan dari pengelompokan tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian ada produk. Produk ini akan dikelompokkan lagi berdasarkan kategori, subkategori, dan nama produknya. Kemudian teritori ini menunjukkan pengelompokan dari grup benuanya, kemudian nama areanya. Dan line total itu menunjukkan total sales-nya dari setiap dimensi-dimensi yang berhubungan. Ke cube selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada cube purchasing. Ada 4 dimensi yang kami gunakan di sini. Yang pertama itu time, seperti penjelasan sebelumnya itu jika di drill down akan menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal yang kita butuhkan. Kemudian ada produk yang dikelompokkan berdasarkan kategori, subkategori, dan produk itu sendiri. Kemudian ada vendor. Vendor ini berisi tentang list-list vendor yang termasuk ke dalam data OLTP di setiap pembelian. Kemudian shipping itu, kemudian untuk dimensi shipping ini menunjukkan jika di drill down itu akan menunjukkan Wabarakatuh.